Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa kembali bersama Ibu di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Biasanya, ketika ada sesuatu yang jatuh, orang berpikir biasa, pastilah benda yang jatuh itu akan ke permukaan tanah. Tapi berbeda dengan Sir Isaac Newton. Beliau memikirkan bahwa ketika benda jatuh itu karena ada suatu energi potensial, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung pada percepatan gravitasi bumi. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi energi potensial? Kita akan membahasnya lebih detail lagi ya. Misalnya dari balon udara ini dijatuhkan sebuah apel, kemudian ada balon udara lain menjatuhkan apel juga dengan massa yang sama tetapi ketinggian yang berbeda. Menurutmu mana yang lebih besar energinya? Misalnya di sini ada seekor kucing yang kena buah apel jatuh ini. Kira-kira teriakannya yang lebih kencang yang mana? Pasti yang lebih tinggi kan? Jadi dengan massa yang sama, tinggi yang berbeda, energi potensialnya bagaimana? Jika ketinggian semakin besar, maka energi potensialnya semakin besar. Ini artinya energi potensial berbanding lurus dengan ketinggian. Nanti di rumus dia akan sejajar. Nah, energi potensial yang lain misalnya pada proses memanah. Nah, semakin jauh tarikannya ke belakang, anak panah ke belakang, maka kekuatannya akan semakin besar. Melesatnya juga akan semakin besar sehingga mengenai sasaran akan lebih besar. Energi potensial lain adalah ini, misalnya pada air terjun. Nah, semakin tinggi air terjun, maka akan menghasilkan energi yang semakin besar, apalagi ketika volumenya juga besar. Nah, volume yang besar berarti massa airnya juga besar. Dengan tinggi dan volume air terjun yang berbeda, maka akan berbeda juga kekuatannya saat mengenai badan. Ketinggian dan massa semakin besar, maka energi potensial semakin besar. Jadi energi potensial berbanding lurus dengan H dan M. Hanya height, M-nya adalah massa. Nah, bagaimana kalau dengan kejadian berikut? Dari balon ini dijatuhkan apel yang besar. Kemudian dari balon yang satu lagi dijatuhkan apel yang kecil. Nah, dengan ketinggian yang sama, tetapi massanya berbeda, mana menurutmu energinya yang lebih besar? Jadi ketika ada kucing yang terkena ini atau mengenai seseorang, mana yang teriakannya lebih kencang? Tentu yang besar kan? Artinya, jika massa semakin besar, maka energinya pun semakin besar. Artinya energi potensial berbanding lurus dengan massa. Baik, ini adalah rangkuman semuanya. Jika massa semakin besar, maka energi potensial semakin besar. Jadi energi potensial berbanding lurus dengan massa. Kemudian, jika ketinggian semakin besar, maka energi potensial juga semakin besar. Jadi ketinggian berbanding lurus dengan energi potensial. Nah, benda yang jatuh tadi karena faktor gravitasi bumi. Artinya, kita lihat di sini, energi potensial semakin besar jika massa semakin besar. Energi potensial semakin besar jika ketinggian semakin besar. Energi potensial semakin besar jika gravitasi semakin besar. Jadi, ini semuanya berbanding lurus, sehingga dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial sejajar dengan semua faktor yang mempengaruhinya, yaitu massa, gravitasi, dan ketinggian. Ini bisa disingkat dengan potensi mega. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Baik, kita lihat rumusannya ya. Energi potensial tadi dirumuskan dengan M kali G kali H. M-nya adalah massa dengan satuan kilogram. Percepatan gravitasi dilambangkan dengan G. Ketinggiannya atau height adalah tinggi dengan satuan M. EP adalah energi potensial dengan satuan perkalian ini. Kilogram meter per sekon kuadrat meter. Jadi ketika digabung, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jika disingkat menjadi joule. Jadi lebih singkat dengan Z besar. Sekarang kita lihat contoh berikut. Ini ada sebuah kelapa dengan massa 2 kg,
kemudian jatuh dari ketinggian 400 cm. Yang perlu kalian lihat pertama adalah di sini. Kelapanya satuannya sudah kilogram, artinya sudah bisa langsung digunakan. Tetapi ketinggiannya ini masih sentimeter, maka harus dirubah menjadi meter. Pada kondisi di atas, energi potensial itu maksimum, tetapi ketika di bawah, minimum. Mengapa? Karena hanya sama dengan 0, sehingga EP-nya nanti sama dengan 0. Coba kita hitung. M kali G kali H, masanya 2 kg, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hanya 4 meter, ini kita rubah ke meter. Kemudian setelah dikalikan semua, 2 kali 10 kali 4 adalah 80. Nah, satuannya kita kalikan juga, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, yang disingkat dengan joule. Baik, sekarang kita latihan soal. Silakan dikerjakan soal berikut. Sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 500 cm. Jika massa kelapa tersebut 3000 gram, berapakah energi potensialnya? Oke, silakan tulis di buku, nanti upload di Google Classroom ya. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah saat di ketinggian, kita berpotensi memandang kecil apa yang ada di bawah. Namun, jika terpleset dengan kesombongan, maka energi potensial cukup besar untuk menghancurkan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.